Ya, Sobat Aglo, selamat berjumpa kembali tentunya di channel Royan Flora Ayu. Channel yang membahas tentang berbagai jenis tanaman hias dan berbagai jenis tanaman lainnya. Kali ini saya akan melakukan split pada tanaman Aglonema rumpun tricolor. Seperti yang kita lihat di sini, rumpunannya cukup banyak dan sangat subur ya kawan-kawan. Di sini saya selalu memberikan untuk medianya yaitu andam, sepka mentah, dan saya semprotkan secara rutin yaitu menggunakan pupuk nutrisi atau pupuk hidroponik kawan-kawan. Jadi pertumbuhan dan peranakannya cukup bagus. Di sini juga saya akan perlihatkan bagaimana kondisi tanaman ini, apa akarnya cukup bagus atau kemungkinan ada yang busuk atau bagaimana, karena ini sudah cukup lama tidak pernah dikontrol atau dilihat pada bagian akar bagian bawahnya. Di sini jumlah rumpunannya ada 7 ya kawan-kawan, ada 7 rumpun. Dan ternyata setelah saya bongkar di sini, untuk medianya ini sangat cocok. Akarnya juga cukup bagus ya kawan-kawan. Warnanya putih ya. Jadi akarnya full sampai ke dasar bagian pot dasar ya kawan-kawan. Untuk jenis Aglonema tricolor ini termasuk jenis aglonema yang tergolong perawatannya sangat mudah dan termasuk jenis tanaman impor, tapi perawatannya sangat mudah, terutama untuk tanaman yang sudah cukup lama kita rawat, maka dia akan menjadi tanaman yang lokal. Jadi kalau pertama kali saya ambil tanaman ini, dia akarnya lebih mengembung atau lebih besar, sementara setelah umur kurang lebih 1 tahun maka akarnya akan berubah menjadi akar yang lokal ya. Jadi warnanya putih dan tidak terlalu mengembung atau membulat ya. Jadi dia bentuknya putih lurus ya, jadi tidak tebal. Di sini saya lakukan pencacahan untuk jenis Aglonema tricolor yang sudah berumur cukup lama ini. Di sini saya ternyata setiap anaknya ini memiliki akar yang sudah cukup banyak. Jadi terlalu rimbun juga, rumpunan terlalu banyak dan menyempit juga tidak bagus karena performa daunnya menjadi tidak rapih atau tidak teratur. Makanya saya lakukan split atau potong ya. Di sini sengaja saya habiskan, tidak saya sisakan di bagian bonggolnya, karena kalau saya sisakan ini kemungkinan tumbuh anaknya sangat lambat. Jadi nutrisinya larinya ke tanaman yang saya sisakan. Makanya di sini saya habiskan dengan tujuan agar nantinya akan muncul kembali anakan-anakan yang lebih banyak. Di sini kan rumpunannya ada 7, kemungkinan besar akan lebih dari 7. Dan jangan lupa ya para sahabat, setelah kita lakukan split yang saya lakukan pada tricolor ini, kita berikan obat pada lukanya, yaitu seperti biasa kita berikan kapur sirih ya, atau bisa juga kita berikan antrakol, atau ada juga beberapa teman nursery yang melakukan dengan memberikan betadine. Namun untuk saya pribadi, saya biasa mempergunakan kapur sirih ya. Jadi kapur sirih itu dia lebih mengering ya, jadi tidak basah. Jadi setiap aglonema yang kita potong itu dia akan mengeluarkan lendir, dan pada saat kita berikan obat penutup atau pada luka itu bisa juga kapur sirih, antrakol atau betadine. Tapi untuk saya pribadi, saya lebih cocok menggunakan kapur sirih, karena dengan kapur sirih ini lendir yang keluar dia akan tertutup ya, jadi tidak basah. Nah, di sini kita bisa lakukan pendam kembali dengan
sebagian medianya kita buang, kita ganti dengan media yang baru ya kawan-kawan. Kita tutup kembali dengan media yang baru, karena media yang sudah lama saya rasa sudah cukup basah atau terlalu lembut, jadi kita berikan pada media yang baru ya kawan-kawan. Jadi lebih kasar, tidak hancur ya, seperti yang sudah lama umur 1 tahun itu dia akan jadi hancur ya. Itu menyebabkan, kalau kita biarkan, bisa menyebabkan akarnya membusuk ya, karena pada bagian pot bawah itu akan tertutup, jadi tidak poros. Artinya setiap kita siram, airnya itu tidak langsung mengalir karena tertutup oleh media yang sudah hancur, yang sudah sangat lembut. Jadi sangat tidak bagus ya untuk pertumbuhan tanaman. Oke, sini kita akan pisahkan satu persatu ke media yang sudah kita siapkan pada pot tentunya kawan-kawan. Jadi untuk tanaman Aglonema tricolor ini termasuk jenis perawatan yang sangat mudah, dan di sini saya sudah siapkan juga untuk rumpunan Aglonema Sweetheart ya kawan-kawan. Warnanya bermutasi dengan untuk Sweetheart ini saya sudah potong ya kawan-kawan. Ini daunnya sudah cukup banyak menurut saya untuk anakan Sweetheart ini, tapi akarnya masih sedikit, tapi tidak masalah. Yang penting akarnya sudah ada antara 2 atau 3 ya, minimal 3 lah minimal kawan-kawan. Nah ini akan kita pisahkan juga. Warnanya sangat bagus, warna goldennya untuk Sweetheart ini. Dan saya rasa untuk melakukan penanaman media yang tepat, ukuran yang tepat pada tanaman aglo, dan potnya harus kita sesuaikan dengan besar kecilnya tanaman, karena untuk pot yang terlalu besar pun itu sangat tidak bagus, menyebabkan air mengendap ya kawan-kawan, jadi tidak terlalu poros. Dengan untuk ukuran anakan kita bisa lakukan pada pot ukuran antara 12 ya, ukuran 12 maksimal ya. Sementara kita bisa lakukan penyiraman, dan untuk penyiraman dengan tanaman yang masih baru kita pisahkan ini harus kita siram dengan sangat basah. Artinya penyiramannya betul-betul sempurna, karena dia masih sangat membutuhkan air ya kawan-kawan. Dan kita bisa melakukan penyemprotan setelah kita lakukan penyiraman. Ini kita berikan atonik dengan takaran yang rendah. Jadi tujuannya agar tanaman ini setelah kita cacah atau bisa juga kita pisahkan, ini akan mempercepat pertumbuhan akar, kemudian juga akan menghindari terjadinya stres atau layu pada tanaman. Jadi untuk pupuk organik yang saya gunakan ini adalah atonik ya kawan-kawan, yang perbandingannya kita berikan 1 sendok makan dan 1,5 liter air. Kita bisa lakukan semprotan dengan penyemprotan yang tajam atau keras. Semprotan yang keras ini tujuannya agar kotoran yang menempel pada daun akan terpental atau terlepas ya kawan-kawan ya. Demikian ya para sahabat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.